Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Di video kali ini gua akan coba untuk sharing mengenai cara pemodelan banyak plafon ya dalam waktu kurang lebih 10 menit yang akan kita selesaikan dalam satu video ini. Nah, jadi untuk video ini tuh gua akan coba sharing gimana sih caranya untuk kita bisa modeling nih banyak-banyak plafon dalam satu waktu ya. Untuk itu kita perlu menggunakan Revit yang specifically fitur dari sailingnya. Ya, di sini bawaan dari Revit, kemudian kita kolaborasikan atau kita coba otomasikan dengan menggunakan DynamoScript. Ya, jadi ini merupakan suatu program scripting yang disediakan oleh pihak Revitnya. Dengan hasil akhir kurang lebih seperti ini, ya kita akan selesaikan dalam satu video kali ini. Oke, di sini gue punya studi kasus bangunan yang relatif sederhana ya, yang mana di bangunan ini belum ada eh, plafonnya. Bisa kita lihat di sini visibility, kita coba unchecklist dulu mungkin ya yang roof. Oke, nah di sini belum ada sailingnya. Nah, kita akan coba untuk menempatkan sailing tapi dengan menggunakan Dynamo Player gitu. Nah, jadi untuk itu kalian tinggal ke tab manage terus pilih Dynamo Player di sini kan. Nanti akan muncul uh, menu seperti ini. Nah, kalian diminta untuk memasukkan 3 bagian gitu ya. Yang pertama tipe dari sailingnya ya. Ini gue pilih yang 600 kali 600, kemudian levelnya kita pilih aja yang lantai 1 ya, karena kita akan tempatkan di lantai yang paling dasar. Kemudian nah di sini kuncinya itu ada dia minta untuk select atau pilih face-nya. Oke, jadi pilih permukaannya. Nah, permukaan yang dimaksud adalah bagian dari lantainya. Kita bisa refer ke sini. Jadi gue pilih select aja. Ya, terus gue pilih di sini 1 gitu kan, 2 dan di sini satu lagi mungkin 3. Nah, kalau udah kalian pilih finish. Nah, setelah itu ini bisa langsung di run aja scriptnya ya. Kalian run. Nah, nanti akan langsung membentuk objek sailingnya otomatis gitu. Nah, ini kan cukup membantu kita untuk memodelkannya gitu ya. Kalau dengan menggunakan script yang ini. Nah, oke, jadi ini untuk menjalankan scriptnya. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita melaksanakannya secara manual? Oke, ini akan gue sampaikan setelah yang satu ini. Oke, untuk input secara manual kita perlu view tambahan ya, jadi nggak bisa mengandalkan 3 dimensi saja. Nah, kita bisa lihat di bagian project browser ini kan ada sailing plan yang lantai 1. Kalian bisa buka, nah akan muncul tampilan seperti ini yang spesifik menunjukkan kondisi dari sailing yang kita gunakan. Nah, di sini karena belum ada sailing yang kita pasang ya, jadi masih kosong. Kita bisa ke tab arsitektur dan pilih fitur sailing untuk menempatkannya. Nah, kalian pilih di sini, klik. Terus ini gue mungkin pilih yang tipe 600 kali 600 ya, biar sama dengan contoh yang gue sampaikan. Terus di sini kalian bisa sketch sailingnya. Nah, ini gue bisa ilustrasikan dengan rectangle ya, seperti ini. Kemudian finish edit mode dan diulangi lagi ya untuk bagian sailing satunya. Kita pilih sketch sailing. Ups, rectangle ya. Seperti ini. Nah, bisa diulangi. Sebenarnya kalian bisa melakukan juga dari sailing, sketch sailing, tapi langsung aja gitu. Jadi kotak ini selesai, bikin kotak lagi tanpa finish edit mode. Cuman dia terbaca di schedule-nya atau di quantity-nya akan jadi satu kesatuan gitu. Jadi nggak yang terpisah. Nah, di sini mungkin gue bisa ilustrasikan. Nah, kalian bisa ini ya, bisa terbayang kan sulit kalau misalkan banyak sisi yang harus kita perhatikan atau kita pertimbangkan gitu. Sangat berbeda sekali kalau misalkan kita bisa menggunakan atau mengimplementasikan Dynamo gitu. Karena dia bisa mengotomasikan proses dalam satu waktu seperti yang gue sampaikan sebelumnya. Jadi gue finish edit mode, baru jadi 3 bagian gitu ya. Kita lihat di 3D view, dia sudah terbentuk. Nah, perbandingan waktunya kelihatan ya antara kita menggunakan Dynamo sebelumnya yang udah jadi ataupun kita menggunakan secara manual gitu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan juga gimana caranya kita bikin objek ini gitu ya. Nah, jadi ini untuk mendapatkan model seperti ini kita perlu membuat script ya, yang mana itu kita bisa lakukan dalam bagian dari Dynamo itu sendiri. Berikut ini tampilan dari menu Dynamo ya, untuk tampilan dasarnya yang bisa kalian dapatkan dengan ke tab manage, kemudian kalian pilih Dynamo ya, lalu pilih new file. Nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Ini tampilan yang dasar sekali gitu dari Dynamo-nya. Nah, di sini kita bisa melakukan scripting.
ya. Nah untuk deskripsi apa itu Dynamo dan sebagainya mungkin buat saat ini gue nggak sempat untuk menjelaskan panjang lebar gitu ya, tapi gue akan coba untuk kasih contoh saja terkait dengan proses yang diperlukan dalam hal mengotomasikan penempatan dari sailing itu sendiri. Yang pertama, kita perlu menempatkan nodes ya. Jadi caranya kalian tinggal right click aja di bagian drawing areanya seperti ini. Terus kalian pilih select face. Nah, di sini ada select faces ya. Kalian pilih yang faces gitu. Kemudian kalian di sini pilih surface dot perimeter curve seperti ini ya guys. Nah, jadi ini surface ini kalian bisa klik, terus kalian klik lagi di bagian kanannya, tepatnya di bagian surface perimeter curves. Nah di sini ada warning ya, karena kita belum select faces sama sekali gitu. Untuk itu gue bisa delete dulu ya bagian sailing yang kita buat secara manual sebelumnya. Ini kemudian kita untuk face-nya kita pilih bagian-bagian lantai yang kita setelah buat atau udah ada sebelumnya. 1, 2, sampai sini satu lagi ya, 3. Finish. Dia akan detect 3. Nah, habis ini tadi kan inputnya ada 3. Yang pertama ada faces gitu ya. Yang kedua itu ada sailing type. Ini sebagai input yang kedua gitu ya. Sailing type kan ada banyak pilihan. Kalian bisa masukkan node-nya di sini. Kemudian yang ketiga atau input yang ketiga gitu ya. Dalam ini node keempat itu levelnya. Tadi kan gue coba masukkan level ya untuk proses itu. Jadi level kalian input di sini seperti ini. Nah, setelahnya di sini ada kunci untuk bisa menempatkan sailing berdasarkan 3 input ini. Nah, ini ada di bagian library ya. Terus di Revit elements kalian pilih sailing. Nah, di sini kan ada by outline type gitu ya, and level. Jadi dia meng-create gitu ya, membuat sailing berdasarkan outline-nya atau curve-nya apa, kemudian ada sailing type-nya apa, kemudian levelnya itu di mana gitu. Nah, jadi di sini kalian tinggal arahin aja ini ke outline, ke sailing type sama ke level. Mungkin di sini bisa gue ganti ya ke manual. Jadi kalian curve ke outline, sailing type ini, levelnya di sini. Nah, dari sini sailing type kalian bisa ganti, kalian bisa pilih tipenya gitu ya. Misalkan gue pilih yang kembali ya sama 600 x 600 mili gitu untuk tipe ukurannya, dan levelnya gue pilih juga kembali yang level 1 atau lantai 1 di sini gue buat sebelumnya. Nah, kalau udah kalian run aja di sini ya. Kalian bisa run, dia langsung membentuk objeknya. Dan di sini kalian juga bisa arahin kursor kalian ke bawah gitu ya, dan kalian pin, dia akan muncul berapa objek yang mereka buat. Di sini ada sailing 3 gitu ya. Yang mana 3 ini berdasarkan face yang udah kita buat atau kita modelkan sebelumnya gitu. Nah, udah jadi dari 5 nodes ini saja kita udah bisa membentuk atau mendapatkan atau mengotomasikan gitu ya proses dari penempatan atau pemodelan bagian sailing. Nah, sekarang tinggal gimana caranya kita bikin nodes ini agar dia bisa tampil di Dynamo Player gitu ya. Nah, untuk melakukan ini kalian bisa right click di sini ya. Terus kalian set sebagai input. Ini tuh input gitu. Buat di Dynamo-nya ini. Kemudian juga ini kalian perlu set sebagai input juga ya kan. 2 sama ini tadi kan gue set ada 3 berarti ya. Ini juga kita jadikan input. Nah, jadi kita meminta user ke depannya gitu yang menggunakan script ini untuk memasukkan 3 input. Ini 2, yang ketiga di sini. Nah, dari sini kalian bisa simpan saja gitu ya. Misalkan di sini gue save dulu ke satu file gitu. Gue taruh di sini. Misalkan namanya sailing creation. Save. Terus ini bisa gue close. Oke, sekarang kita buka Dynamo Player-nya di sini. Nanti akan muncul sini yang barusan kita bikin, yaitu sailing creation tadi namanya kan. Nah, untuk edit kalian bisa pilih di sini ya.
kalian bisa edit input. Nah, dia akan minta face. Kalian bisa select aja satu di sini tadi kan, 2 sama satu lagi di sini, 3. Terus finish, ya kan? Kemudian kalian pilih sailing type-nya, misalkan gue pilih yang agak beda ya, 600 kali 1200. Lantainya tetap lantai 1. Terus kalau udah kita tinggal run aja scriptnya. Dia akan langsung termodalkan dari sailingnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kalian di lantai 1 juga terbentuk ya, bahkan spesifik ukurannya yang 600 kali 1200 seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya di sini. Gitu. Nah, jadi ini keuntungan Dynamo yang bisa kalian terapkan gitu ya, dan bisa kalian implementasikan untuk mengotomasikan pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu.